Perkenalkan, saya Desti Nurani Stiana, mahasiswi pasca sarjana Universitas Kristen Indonesia jurusan Hukum. Oh iya, saya baru saja selesai membaca buku yang berjudul Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia edisi revisi. Buku ini ditulis oleh Ibu Dr. Diana Erwena Pitupulu, SHMH MKN MSc. Di belakang buku ini sudah tersaji biodata penulis secara detail bahwa Ibu Dr. Diana Erwena Pitupulu lahir di Jakarta pada 5 April 1964. Beliau merupakan seorang notaris dan beliau merupakan pejabat pembuat akta tanah dan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan beliau juga merupakan dosen di program studi Magister Penotariatan Universitas Brawijaya. Untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa cek di situs Wikipedia untuk biodata Ibu Dr. Diana Erwena Pitupulu, SHMH MKN MSc. Buku ini diterbitkan di Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2020. Buku ini mempunyai 216 lembar halaman dengan berat 260 gram. Buku ini mempunyai panjang 23 cm dan lebar 15 cm. Meskipun buku ini tergolong tebal, tapi tenang, harga buku ini sangat terjangkau. Oke, baik, sekarang kita masuk ke dalam kata pengantar buku ini. Di kata pengantar terpampang nyata di halaman pertama dijelaskan mengenai lembaga penjamin simpanan terkait kapan sih tahun berdirinya dan apa saja alasan pendirian lembaga penjamin simpanan. Buku ini menjelaskan alasan pendirian sebuah lembaga penjamin simpanan adalah sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko, yaitu irrational run terhadap bank dan juga systemic risk. Jadi kan biasanya bank hanya menyisakan bagian kecil dari simpanan yang diterimanya, sementara bagian terbesar simpanan dialokasikan untuk pemberian kredit terhadap nasabah. Lalu jika suatu saat nasabah ingin melakukan penarikan dana dalam jumlah besar, bank tidak dapat memenuhinya, sehingga timbullah kepanikan nasabah dan banyak nasabah yang melakukan penutupan akun di bank tersebut. Padahal kondisi banknya sehat-sehat aja, tidak terjadi isu apa-apa. Baik, itu tadi terkait kata pengantar. Sekarang kita ke daftar isi bab demi bab yang ada di buku ini, di mana bab pertama membahas terkait pendahuluan, bab kedua perkembangan teori dan studi penjaminan simpanan, bab ketiga landasan teori dan yuridis lembaga penjamin simpanan, dan bab keempat terkait tinjauan hukum dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan. Untuk lebih detailnya, here we go! Baik, di bab pertama membahas mengenai definisi bank. Kita tahu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Baik, bab pertama juga membahas tentang problematika bank. Adapun masalah yang dihadapi oleh industri perbankan juga dijelaskan di dalam buku ini. Salah satunya lemahnya dan tidak diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, lalu ketatnya persaingan yang disebabkan oleh liberalisasi dan globalisasi sistem keuangan. Baik, lalu dijelaskan juga mengenai penjamin simpanan bank. Jadi lebih tepatnya kalau kalian punya bukunya ada di halaman 8. Di halaman 8 dijelaskan mengenai penjamin simpanan bank dan juga fungsi lembaga penjamin simpanan. Ini juga mengacu pada pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, salah satunya merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Selanjutnya di bab pertama juga membahas mengenai kesehatan dan pengawasan bank, yaitu faktor utamanya harus ada kedisiplinan dari internal maupun eksternal di perbankan. Untuk lebih jelasnya, di bab pertama ini ada dalam halaman 19. Baik, sekarang kita lanjut ke bab 2 yang membahas tentang pertama, perkembangan teori dan studi penjamin simpanan. Lalu poin yang kedua membahas tentang krisis keuangan di dunia dan juga dampak-dampaknya. Jadi di bab ini dijelaskan bagaimana krisis keuangan yang terjadi
di beberapa belahan negara di dunia berdampak pada krisis perbankan juga, sehingga hal ini menimbulkan biaya yang harus ditanggung pemerintah. Contohnya negara-negara di benua Asia, salah satunya Indonesia, yang mana Indonesia saya baru tahu dari buku ini kalau krisis di Indonesia pada tahun 1997 mencapai 58% biayanya dari total GDP, dan ini biaya krisis tertinggi di seluruh negara karena dibandingkan dengan Argentina yang katanya mengalami krisis besar pada tahun 1980, ternyata Argentina hanya membutuhkan biaya krisis sebesar 55% dari total GDP. Besarnya biaya tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, berpengaruh pada PHK, dan juga pengangguran akan bertambah. Lalu, di bab 2 ini juga dijelaskan mengenai kehadiran lembaga penjamin simpanan di Indonesia, di mana di tahun 2003 pembentukan lembaga penjamin simpanan dirancang oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam bentuk rancangan undang-undang lembaga penjamin simpanan dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan yang merupakan bagian integral jaring pengaman atau safety net sistem finansial. Lebih lengkapnya ada di halaman 86. Sekarang kita masuk ke bab 3, di mana di bab 3 ini membahas tentang yang pertama, landasan berdirinya lembaga penjamin simpanan, serta membahas pula mengenai prinsip resikonya, hukum bilangan besar, indemnitas, dan reasuransi. Lalu di poin 2 dijelaskan mengenai modal lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan ini mendapatkan modal dari kekayaan negara. Kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham dan modalnya minimal 4 triliun rupiah, maksimal 8 triliun rupiah. Hal ini sudah diatur di dalam PP nomor 32 tahun 2005. Baik, di bab 3 ini juga dijelaskan atau dibahas mengenai skema penjamin simpanan dan penyelesaiannya. Khusus untuk poin ini, penulis sudah menuliskan atau menggambarkan flow mekanisme penanganan bank gagal yang berdampak sistemik dan juga flow mekanisme penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Untuk lebih jelasnya ada di halaman 119. Baik, masih di bab 3, di mana di bab 3 ini juga membahas mengenai kewenangan OJK dalam pencabutan izin usaha. Di bab 3 ini dijelaskan secara rinci apa saja yang menyebabkan OJK mempunyai kewenangan dalam melakukan pencabutan izin usaha. Lalu juga dijelaskan bagaimana lembaga penjamin simpanan melakukan analisis profil resiko setiap bank peserta, dan industri perbankan juga dibahas di bab ini dengan sistem pelaporan yang sudah dilakukan secara digital di tahun 2006. Baik, sekarang kita masuk ke bab 4 yang membahas tentang poin pertama. Di bab ini membahas tentang tinjauan yuridis dan analisis perkembangan lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Jadi dijelaskan kembali di bab ini mengenai dua risiko, yaitu irrational run dan juga systemic run. Selanjutnya, di bab 4 ini membahas mengenai peran lembaga penjamin simpanan dalam kasus bank gagal, di mana lembaga penjamin simpanan mempunyai wewenang untuk mengambil alih segala hak dan kewenangan pemegang saham bank gagal tersebut. Lembaga penjamin simpanan juga mempunyai hak untuk melakukan pembatalan setiap kontrak yang mengikat bank gagal, termasuk menjual dan mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitur, sehingga bisa digambarkan bahwa ruang gerak dari lembaga penjamin simpanan ini lebih fleksibel. Tapi perlu diingat, lembaga penjamin simpanan bukan dewa penolong untuk bank gagal, karena dengan modal awal 4 triliun ditambah perolehan premi 0,2% per tahun, sementara yang harus dijamin mencapai 7 triliun.
Sehingga kondisi ini memperlihatkan bahwa posisi lembaga keuangan sangat rentan. Karena itu, lembaga penjamin simpanan harus fokus melakukan investasi dari modal dan perolehan preminya kepada investasi yang aman. Lalu di bab 4 ini juga dijelaskan mengenai adanya perubahan jumlah pinjaman dari 100 juta menjadi 2 miliar per nasabah. Untuk lebih jelasnya bisa dibaca di bab 4 halaman 186. Dalam rangka pengembangan lembaga penjamin simpanan di masa mendatang, serta harapan-harapan masyarakat pada umumnya dan di dunia perbankan khususnya, maka beberapa pointers di bawah ini kiranya dapat menjadi masukan. Pertama, perlu adanya kebijakan yang fair dalam pembayaran premi. Jadi diharapkan bank peserta penjaminan dari lembaga penjamin simpanan membayar premi sebesar simpanan dana pihak ketiga yang dijamin. Karena selama ini bank membayar premi dari seluruh nominal dana pihak ketiga yang ada pada bank tersebut, termasuk simpanan DPK yang tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Poin yang kedua, penerapan prinsip good corporate governance. Jadi, lembaga penjamin simpanan harus melaksanakan bisnisnya dengan menjalankan prinsip tersebut dan sebagai badan hukum yang independen tidak bergantung mutlak dari modal pemerintah, tetapi mengembangkan penghasilannya dalam investasi yang profesional sehingga lembaga penjamin simpanan tetap memiliki likuiditas dan karena lembaga penjamin simpanan merupakan lembaga asuransi. Baik, selanjutnya poin ketiga terkait nilai penjaminan sebesar 5 miliar rupiah. Jadi, apabila secara institusi lembaga penjamin simpanan sudah menjadi lembaga yang kuat dan liquid secara aset, bahkan juga sudah making profit dalam menjalankan usahanya, sebaiknya dipikirkan untuk meningkatkan nilai penjaminan menjadi sebesar 5 miliar rupiah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah penyimpanan kepada perbankan nasional sehingga meminimalkan pelarian modal ke luar negeri seperti saat ini, sehingga terjadilah pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya mengenai spesifikasi penjaminan simpanan nasabah atau investor. Belajar dari penanganan penjaminan sejak krisis melanda Indonesia pada tahun 1997 dan juga belajar dari krisis ekonomi yang mengakibatkan rush bank di Amerika Serikat sehingga berimbas dengan bangkrutnya bank-bank besar di negara tersebut. Di sini, lembaga penjamin simpanan harus menyiapkan diri untuk melakukan spesifikasi dalam penjaminan simpanan nasabah atau investor dalam berbagai bentuk investasi dengan besaran nominalnya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai beberapa poin-poin penting yang ada di bab 1 sampai bab 5 menurut saya, ini sekarang kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan buku Lembaga Penjamin Simpanan edisi revisi yang ditulis oleh Ibu Dr. Diana. Jadi menurut saya, yang pertama, dengan materi yang sungguh sangat lengkap seperti ini, saya bisa mendapatkan buku ini dengan harga terjangkau. Itu kelebihannya. Itu kelebihan yang pertama. Harga bukunya sangat terjangkau. Lalu yang kedua, cover depan buku dapat mencuri perhatian. Yap, menurut saya warna covernya ini sudah oke, tidak too much color karena didominan oleh warna putih dan orange kecoklat-coklatan, dan menurut saya buku ini apabila disandingkan dengan buku-buku yang lain itu tetap dapat mencuri perhatian. Baik, poin nomor 3, ada pepatah yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang, dan buku ini secara detail memperkenalkan pembaca pada biodata penulis secara lengkap di cover belakang. Jadi di cover belakang sudah sangat tulis secara lengkap biodata tentang penulis. Selanjutnya, pemilihan kertas yang putih dan agak tebal serta ukuran font yang tidak terlalu kecil memudahkan saya untuk menikmati penjelasan bab demi bab tanpa adanya gangguan. Jadi bagi Anda yang berkacamata seperti saya, jangan khawatir.
kalian tidak akan kesulitan dalam menikmati informasi di dalam bab demi babnya. Buku ini membahas sangat detail mengenai lembaga penjamin simpanan dan juga perkembangannya di Indonesia. Jadi cocok untuk kalian yang ingin tahu sejarah atau perkembangan lembaga penjamin simpanan yang ada di Indonesia. Di buku ini juga mengulas berbagai contoh kasus nyata di dalam dan di luar negeri tentang lembaga penjamin simpanan, sehingga ini bisa dapat membuka dan menambah wawasan pembaca. Penulis juga menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami, dan penjelasannya sangat informatif. Menurut saya, kekurangan yang ada pada buku Lembaga Penjamin Simpanan edisi revisi yang ditulis oleh Ibu Dr. Diana adalah: pertama, karena berhubung saya tipe orang yang sangat mencintai warna-warni, mungkin kedepannya penulis bisa menambahkan sedikit varian warna tinta ya. Tapi mungkin bisa ada beberapa highlight untuk poin-poin yang penting-penting saja, sehingga membuat pembaca lebih tertarik untuk membaca lebih dalam. Kedua, menurut saya di dalam kata pengantar sebaiknya tidak perlu membahas terlalu banyak mengenai lembaga penjamin simpanan. Biarkan pembaca penasaran sendiri. Buku ini recommended sekali untuk dibaca oleh teman-teman hukum maupun non-hukum, karena di buku ini bukan hanya membahas terkait dengan perundang-undangan lembaga penjamin simpanan di Indonesia, tapi juga membahas terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Penulis yaitu Ibu Dr. Diana Erwena Pitupulu, SHMH, MKN, MSc, juga luar biasa. Beliau juga menuliskan terkait dengan kasus-kasus konkret yang terjadi di Indonesia dan juga di luar negeri. Sehingga menurut saya, setiap babnya buku ini mempunyai value yang berbeda, di mana kalau kita baca dari awal hingga akhir, value tersebut akan menjadi satu kesempurnaan. Semoga kedepannya buku ini bukan hanya bisa didapatkan di Universitas Kristen Indonesia saja, tapi buku ini juga bisa didistribusikan lebih luas lagi ke marketplace agar kedahsyatan dan kebaikan informasi yang disajikan buku ini bisa dirasakan oleh semua orang. Demikian dari saya, terima kasih.